Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Idewo Ayu Dewi Indraswari dengan NIM 2020-09001. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS dari mata kuliah Perkembangan Peserta Didik dengan judul Problematika Peserta Didik dalam Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Baik, langsung saja dimulai. Yang pertama ada pengertian. Pengertian peserta didik. Peserta didik adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Peserta didik dijadikan sebagai pokok persoalan dalam interaksi edukatif. Jadi, peserta didik adalah kunci yang menentukan untuk terjadinya interaksi edukatif. Lanjut, menurut Piaget, pada tahap perkembangan kognitifnya berada dalam tahap operasi konkret dalam berpikir dari usia 7-11 tahun, di mana konsep yang pada awal masa kanak-kanak merupakan konsep yang samar-samar dan tidak jelas. Kemampuan berpikir ditandai dengan adanya aktivitas-aktivitas mental seperti mengingat, memahami, dan mampu memecahkan masalah. Anak sudah lebih mampu berpikir, mengingat, dan berkomunikasi karena proses kognitifnya tidak lagi egosentrisme dan lebih logis. Lanjut, pelaksanaan pembelajaran terkadang dapat menimbulkan masalah yang tidak diduga sejak awal, sehingga akan menjadi penghambat untuk kelancaran pelaksanaan pembelajaran. Seperti contohnya masalah pembelajaran IPS melibatkan unsur yang kompleks karena berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran. Di antara unsur tersebut, yakni guru sebagai subjek pembelajaran. Apabila problematika pembelajaran IPS dapat diidentifikasi langsung dari subjek pembelajaran, maka akan diketahui kendala di empiris pembelajaran IPS. Pada dasarnya, pembelajaran ilmu pengetahuan sosial yang bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi dan melatih keterampilan untuk mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari baik yang menimpa diri sendiri ataupun masyarakat. Salah satu permasalahan mengapa pendidikan IPS begitu sulit untuk diintegrasikan. Salah satunya terletak dari peran guru itu sendiri. Dalam penyajian materi, guru lebih banyak berceramah panjang lebar sehingga pendidikan IPS dianggap kurang menarik oleh peserta didik. Adanya pengkotak-kotakan terhadap jenis mata pelajaran seperti geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi membuat peserta didik terasa terbebani dengan seluruh mata pelajaran yang dipisah-pisahkan tersebut. Dan dengan sistem kurikulum yang terus berubah-ubah sehingga berdampak pada bobot dari pendidikan IPS itu sendiri. Belum lagi jika guru tidak memahami dengan jelas isi dari materi yang akan disampaikan. Lanjut, dalam pembelajaran IPS, peserta didik diharapkan dapat memperoleh pengetahuan, pengamalan, pengalaman, dan menggunakan pengetahuan tersebut dalam kehidupan demokratis, termasuk mempraktikkan berpikir dan pemecahan. Pembelajaran IPS di sekolah juga belum berupaya melaksanakan dan membiasakan pengalaman nilai-nilai kehidupan demokratis, sosial kemasyarakatan dengan melibatkan peserta didik dan komunitas sekolah dalam berbagai aktivitas kelas dan sekolah. Selain itu, dalam pembelajaran IPS lebih menekankan pada aspek pengetahuan, fakta dan konsep-konsep yang bersifat hafalan belaka. Inilah yang dituding sebagai kelemahan
yang menyebabkan kegagalan pembelajaran IPS di sekolah-sekolah. Lanjut, pendidikan IPS harus yaitu mampu mengatasi masalah-masalah sosial kontemporer pada masyarakat, seperti rendahnya etos kerja dan menurunnya jiwa kewirausahaan dan masih banyak lagi. Aktivitas-aktivitas pembelajaran yang dilakukan guru dapat lebih terarah. Akan lebih baik bila mana guru memahami tentang masalah belajar peserta didik sehingga guru dapat menemukan solusi yang dianggap tepat. Jika menemukan masalah-masalah di dalam proses pembelajaran yang pada umumnya terjadi peserta didik kelas 6. Peranan pendidikan IPS juga memiliki peranan besar dalam membangun suatu negara. Pendidikan yang IPS yang berkualitas tentu akan menghasilkan generasi penerus yang berbobot untuk membangun negara. Dan setiap individu wajib terlibat dalam pendidikan, khususnya pembelajaran IPS yang dituntut berperan serta secara maksimal guna meningkatkan mutu pendidikan. Perbaikan mutu pendidikan tentu saja akan terus berlangsung demi sebuah pencapaian yang diinginkan. Penanganannya yaitu harus mencapai tujuan pembelajaran IPS di atas, diperlukan strategi pembelajaran yang tepat. Strategi pembelajaran sebagai kunci peningkatan jaminan kualitas pembelajaran merupakan salah satu bagian penting dalam suatu proses pembelajaran. Salah satu alternatif strategi pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa atau partipatoris aktif adalah metode inquiry. Kesimpulannya, sebaiknya sekolah mengadakan dan pengelola mengoptimalkan pemanfaatan laboratorium IPS dalam pembelajaran IPS, selalu melakukan pembaharuan dalam pembelajaran IPS sesuai dengan kemajuan sistem pendidikan nasional. Kesimpulannya lagi satu, sebaiknya sekolah harus meningkatkan fasilitas yang mendukung kegiatan pembelajaran agar pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan dengan lebih baik dan maksimal, seperti dengan menyediakan media pembelajaran serta infokus, proyektor, dan lain-lain. Open mind terhadap kemajuan iptek, jangan takut bersaing dengan peserta didik di sekolah lain dalam segala hal. Guru harus memiliki kesadaran untuk menemukan permasalahan yang terdapat di dalam kelas. Selain itu, sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, guru sebaiknya melakukan perencanaan pembelajaran sematang mungkin agar dapat disesuaikan dengan kondisi kelas serta karakteristik siswa. Sekian dari presentasi saya kali ini. Bila ada salah kata, mohon untuk dimaafkan. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.